Ini tuh sebenarnya idenya sebelum puasa apa ya, sebelum apa, munggahan kan berarti sebelum puasa ya. Itu kita sudah ngobrol, saya sama Tante Indah. Tapi idenya kalau yang lebih jauh lagi adalah bahwa saya kebetulan dapat amanah dari paguyuban itu untuk membangun barisan silaturahim buat adik-adik kita nih, kayak Mbak Keke gini gitu ya. Dan itu saya sudah dari dulu sudah usahakan, walaupun hasilnya seperti ini terus gitu ya. Asal ngumpulin anak muda yang datang ya begini gitu ya, ya diterima saja gitu ya. Alhamdulillah. Bapaknya nggak berhasil bawa anaknya gitu. Ya, kemarin itu saya sampai di gini waktu saya ngomong sama Mas Wisnu, Mbak Intan, Mas, tolong saudara-saudara yang seumuran disuruh datang ya. Ya Om, anaknya lah, itu Fitri sama Fadil tuh disuruh datang. Saya bilang, Mas Wisnu, kalau anakku dua-duanya itu sudah mau jalan, saya tidak perlu menghubungi Mas Wisnu gitu. Anakku aja udah jalan sendiri, selesai gitu kan. Jadi kenapa saya mencoba lewat jalur lain itu, karena apa? Ya anak yang saya harapkan itu ya belum bisa berharap banyak dari kami. Dan itu terjadi di hampir semua poros sepuh ini. Kalau ditanya gimana anakmu? Iya sih. Gimana anakmu? Iya sih. Ini kalau setiap kali lah, kalau ini kan pengecualian ya, karena tahu nih kalau ibu tidak ada yang nemenin, saya sampai-sampai bisa dibilang durhaka kan gitu ya. jadi itu dasar dari cerita kita hari ini ngumpul itu sebenarnya seperti itu, bahwa pada akhirnya yang datang ini adalah anak-anak muda di zamannya. Di zamannya kita syukuri. Mudah-mudahan ke depan ini tidak tahu gimana Mbak ini wakil anak muda. Nah, insya Allah sih nanti pasti akan jadi ketua. Insya Allah ketua sih, anak buahnya kayak gini semua. Waduh. Jadi seperti itu. Nah, tidak ada acara khusus. Memang saya bawa bekalan sana, cuma ya itu kalau anak mudanya ada gitu ya. Kalau anak mudanya tidak ada, itu bekalan sebenarnya buat acara-acara anak-anak muda gitu kan. Ya, kalau anak mudanya disebutin dong apa, kali aja kita masih ngerasa muda. Serius. Disebutin, jangan dikeluarin. biar ada bukti ya. Itu kan pakai kamera. Zaman sekarang ada bukti. Tunjukin kamera nih buat anak muda gitu. Ya, ini buat anak muda. Nggak datang ya, misal ya. Ini sebenarnya sudah ada di 2 tahun yang lalu itu di kotaknya panitia KBH. Tapi ya yang pakai itu tidak tahu tahun kemarin pakai apa enggak. Ada. Ini berdebar-debar. Ada. Idol. Saya terpaksa bawa ginian, ada. Buat apa? Pokoknya mainan gitu kan. Mainan. Lukis ini loh, lukis. Stick. Ada. Jadi sebenarnya ya ini buat anak muda gitu ya. Kelihatannya masih Ada yang pernah ini sebenarnya ini yang harusnya tadinya kosong ya. Ada yang tahu ini buat mainan apa? Karet. itu. Cutik. Ada yang tahu mainan cutik? Hah? Cutik. Bukan zaman saya. Iya. Zaman saya masih galasin. Ya iya, itu zamannya galasin, zaman cutik itu zamannya galasin. Cutik. Oh. Ditendang ya. Oh, di situ. Ya, yang cutik memang. Oh Ya. Nah, menang. Gila. Nah, kalau dia bisa nutup, dia seperti itu. Jadi dulu nggak pakai supit, pakai jari. Pakai jari. Ya. Oh iya, jari tahu. Cutik, ya itu seperti itu. Jadi itu yang saya coba lakukan untuk inisiatif kalau anak-anak muda. Ya udah. Kalau anak tua lagi apa nih?
Kalau anak tua ya, kalau anak tua tuh kayak gini aja udah seneng ya. Nggak ngapain pakai game-gamean ya. Sudah berhasil Nggak ya? perlu, sudah berhasil. ngajak. Kalau kayak gini sih. Di absen dong, di absen. Di rumah sepi, pergi sini lebih baik. Alhamdulillah. Halo. Vivi. Ini ada tuh anak kecil, anak muda, Kekecilan. anak muda. Tuh, Kecil Kamu kamu. punya anak buah muda itu? banget. Tadi ngeluarin piring tapi kan nomor 2 pakai sambal. Tapi kan suruh ngelukis piring ya. Kalau orang tua kelihatan bangunnya malas-malasan. Oh gitu. Lututnya. Ini lagi ya, tapi katanya jangan bilang tua. Senior ya? Senior. Jadi ya monggo. Minum ini vitamin D, Mbak. Saya enakan sekarang. Yang kemarin kayak cekluk gitu, kayak bener-bener nangis saya kemarin. Ini baru pembukaan nih. Iya. Kalau mau kopi di dalam. Iya, apa nanti baru nyampe. Itu aku juga bawanya tradisional. Iya, memang. Oh, Ada jada tempe. Sini dulu. Mau ini dulu tuh. Mau lihat kereta api. Kereta api. Nggak Oh, kereta kelihatan api. dari sini. Kelihatan ya? Mana? Siapa emang siapa? Siapa? Ya salah. Gurunya siapa? Oh itu. Oh iya tuh ya. Ceritanya seperti itu ya tadi mengawali. Mungkin untuk berikutnya kita langsungkan aja. Saya mungkin tolong saya dikoreksi kalau saya ada yang salah. Saya mencoba menghafal. Ini kelompok satu itu ada ini kelompok satu, ini kelompok satu, kelompok satu, ini juga kelompok satu. Jadi harusnya ini Saling kenal. Tapi nggak kenal. Itu juga yang Kelompok satu ditelepon dari sebenarnya mana, kelompok nggak satu. tahu. Itu juga. Lah nanti enggak itu kelompok 5. Ya, ini 5 sama 3. ini kakak adik, ini Om Widi, ini Om Dodo. Itu dari kelompok 11. Kawan. Maklum. Kelompok 3 itu ya saya. Nah ini yang telepon ini kelompok 1 tapi juga kelompok 3. Jadi saya sama beliau itu masih sepupuan dari garis kelompok 3-nya. Sam, Jadi Sampurno. yang Semua sudah bapak. apa mirip gitu wajahnya. Iya, Sampurno. Iya. sempurna. Mbak Didi kan? Ya? Mbak Didi kan? Vivi. Diet gak apa-apa. Vivi. Jadi gimana dietnya? Batalin dulu aja ya. Ini apa? Nanti beduk Oh, dibatalin Anu, aja. PTP. Puasa dietnya dibatalin dulu aja. Ini jadah tempe. Ingat-ingat di Jogja ya. iya, yang tradisional aja. Ya, Di mana ada jadah tempe? ada jual di tempat. Baru Pakai mulai. Anu, Pakai apa mulai. namanya? Kalau banyak gini saya nggak makan nasi kuning tadi. Kan Habis bakso, ngasih judulnya ada makanan sehat di Alfamart gitu. Ya jadi pertama kali ke Alfamart dulu. Saya anjuran. Oh di situ yang Gue yang lontong anu sayurnya patuh. enak juga. Enak. Saya memberikan Diikuti. makan sehat tuh karena apa itu mestinya ada makanan sehat. Kalau yang di warung-warung ini nggak jamin kan. Nah, Ya ini. nah ini contohnya kelihatan. Ini goreng. Ini pasti laku, tapi kan nggak sehat. Ini juga Cuma ya laku sudah, ini. Bismillah aja. Jadi ya Ya, seperti itu. makasih makasih. Ya. Baik, jadi Nggak usah mas. nah rumah yang ini sebenarnya adalah dari keluarganya Tante Endang. Kalau saya tante ya, kalau ini kan ada yang panggilan Mbak juga. Ini mbah nih. Mbak maksudnya. Iya, manggil Mbak. Berarti kita apa? Aku itu kan Ini Ini Mbak Buyut. Ini Mbak. Oh, aku enggak. Terus ini Enggak. beda. Aku ya. Ya, ini Harusnya kesini ya kakak adian, sepupuan, Sepupuan berarti ya. Abunya. sepupuan tua. Jadi ya terima kasih sudah hadir seperti ini. Kita mungkin ada beberapa orang lagi akan hadir. Ya kita cuma bisa menginikan ya, satu adalah kita sudah ketemu ya,
silakan di apa namanya dinikmati, Silakan apa kalau orang bilang katanya gayeng dimanfaatkan. ya biar ketemu ya. Tapi kalau itu poin pertama. Poin kedua ini saya tidak berhenti ngingetin, yuk kita ajak anak-anaknya, karena anak saya aja saya juga udah nawarin, Mbak, Mas, Dik ya, Mbak, Adik datang nggak besok? Pak maaf ini nih, ya sudah akhirnya kan enggak. Ya mungkin sebenarnya itu juga yang sudah dilakukan sama mbah-mbah ini kepada anaknya, kepada cucunya gitu ya, tapi yang memang daya tarik itu belum ketemu. Walau alam. Jadi dua itu yang paling utama apa namanya untuk acara ini apa, sukses kalau ini tadi kita sampaikan. Satu, silaturahmi. Yang kedua ya kita coba bangkitkan apa silaturahim itu juga ke nular gitu ya ke adik-adik kita supaya juga kalau ditanya ya dibikinlah acara ya situlah yang bikin, karena kan kita juga sudah zamannya sudah nggak tahu lagi kan, kayak kita ya taunya main galasin tadi itu. Nah, masa anak-anak muda sekarang suruh main galasin ya tidak. Paling mainnya apa game online kan, PUBG apa apalah itu kan. Jadi ya, sudah tidak bisa lagi untuk mengikuti seperti itu. Nah tinggal sekarang adik-adiknya ini seperti apa rasanya gitu ya. Enak kali ya kalau ketemu saudaraan. Kenapa saya merasa seperti apa namanya perlu ini? Satu, memang istilahnya itu apa ya, orang bilang kepaten obor. Iya. Ya mungkin ada yang nggak tahu kepaten obor. Paten itu mati. Obor itu lampu, obor itu. Jadi kepaten obor itu kalau sudah obornya mati nyalainnya lagi susah. Jadi bisa menerangi lingkungan itu kalau obornya tetap di, jangan sampai obornya mati. Yang lumpuhna balong pisah itu juga salah satu cerita. Kalau itu ada hadisnya ya. Ya kalau hadisnya itu, tapi itu untuk pernikahan sebetulnya. Pernikahannya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra itu di dalam apa doanya Nabi itu yang mengumpulkan yang terpisah. Jadi kalau di sana itu di Arab saudara sama saudara dipersatukan dalam pernikahan itu wajar dan umum. Di sini kalau ada yang kayak gitu tuh kayaknya seneng banget karena aneh gitu ya. Saudara sama saudara nikahi gitu ya, kayak seru banget gitu ya. Padahal itu generasi mbah saya mungkin masih seperti itu ya. Jadi Tante Endang aja nggak ngerasain gitu kan. Tapi kalau ke atas lagi mungkin masih ketemu. Jadi bingung ya. Ya contohnya itu kalau kelompok 1 itu kelompok 5 itu kan mbak Susah buat foto bersama. kesana mindah gitu. Nenek kakekku kan. Nah itu Iya, kalau makanya tiga mah kalau satu. masih mbah itu masih ada cerita seperti itu. Jadi yang zaman mbah-mbah kita itu yang namanya bobot bibit bebet itu beneran gitu. Kalau sekarang kan bobot bibitnya itu ya banyak longgarnya gitu kan. Ya wis lah, yang penting sama-sama cinta gitu ya, sudah jalan nih. Beda sekarang. Nah, kalau dulu itu cinta itu terakhir, udah ketemu di pelaminan baru cinta gitu loh. Wah, itu luar biasa, kalau bisa kayak gitu hebat banget gitu kan. Zaman sekarang ada kayak gitu itu luar biasa. Pilus Tegal tuh. Jadi intinya tadi bahwa yang sudah terserap ini coba kita kumpulkan lagi. Mudah-mudahan tidak hilang, karena Ini kemarin harus itu dipindah dari dari Dito. pesannya Mbak Om Riza. Om Riza itu Ini ketua dari Dito apa? nih. Itu kelompok Makanannya 3 Dito. ya. Ini saya Jangankan yang Mbah Abdul Hamid ini,
uang masing-masing kelompok ya ini tadi barusan kan kelompok 1 aja ya Coba NPLS connect gitu kan Iya. kelompok 2 dan connect kelompok 3 dan seterusnya itu jangan-jangan nanti akan turun ke generasi yang di bawahnya jadi nanti kalau Mbak Abdul Hamid paling dapat 11 orang yang datang perwakilan kelompok 1 perwakilan kelompok 2 jadi cuma ada 11 orang ketemu gitu ya karena ke bawah lagi itu baru mereka adakan kumpul-kumpul ya itu aja. Ini dari tuan rumah monggo Tante Indah silakan ya, apa aja pokoknya karena kan tuan rumah silakan. Terima kasih Mas Arif. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul di sini. Ini ada rumah kosong jadi dimanfaatkan. Ini Rumah ini dijual loh kalau ada yang mau beli. Silakan. Oh saya. lain ya. Apa daya kita yang cuma naik sepeda? Nah, saya sangat appreciate sama kerjaannya Mas Arif nih. Kita selalu ngumpulin. Kalau kami dulu suka dibawa ibu dari kecil ke rumah ini, ke rumah Mbah di Tegal sampai ke Jawa Timur, dikenalin sama saudara-saudara. Tapi sekarang kan udah jarang tuh yang begitu ya dibawa ke sini, kecuali kalau satu kelompok kita, satu keluarga kita. Nah itu yang bikin kita tahu banyak orang. Nah itu mungkin kalau kita udah mulai mengenalkan dari kecil, nah, bisa diingat sampai kapan-kapan. Nah, mungkin yang angkatan saya udah tinggal sedikit, kapan-kapan udah habis. Jadi saya sangat mengharapkan betul tadi yang Mas Arif bilang, Lubuk ke balung pisah, perjokalan Kabupaten Obor itu penting kita ngadain gitu. Biarpun nggak sebanyak yang kita harapkan di daftar, tapi paling enggak ini harus ada gitu. Jadi dimanapun ada ya, kalau soal suguhan sih nggak masalah, kacang godok aja cukup seneng. Tapi yang penting kita ketemu, dan yang jauh-jauh dari Bogor segala tuh, Bekasi dari mana mau datang tuh udah alhamdulillah banget ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua. Semoga ini tidak akan berhenti sampai sini, masih diteruskan di mungkin tempat-tempat lain juga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin bisa dari yang ada aja perwakilan siapa aja lah. Kelompok 1, nah ini ada kelompok 1, siapa yang mau perwakilan? Ayo semoga Mas Dito. Yang paling tua, yang paling muda. Bapak aja dah. Yuk Mas Dito, monggo silakan. Kelompok 1 yang paling tua, kelompok 1 yang paling muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kursinya lagi. Sebelumnya saya minta maaf, memang saya jarang datang, jarang hadir. Saya kesibukan, banyak kegiatan lain. Kadang Sabtu Minggu tuh, ini juga karena kebetulan libur, istri sakit, saya bisa keluar. Biasanya ada Tertawan. tertawan gitu kan, kesini ke situ ada aja. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya bisa aktif lagi. Amin. Dan emang sih berasa juga ya, keluarga kita kan sebenarnya keluarga besar ya. Dokter hewan kayak gini. Tapi kok banyak yang kenalnya, dulu kan masih banyak yang kenal kan. Jangankan dari keluarga kelompok besar ya, kelompok 1 aja. Saya sama mbak-mbak saya keluarga Hartono jarang ketemu, sama ade aja jarang ketemu. Saya cuma selalu datang ke ibu aja. Ya kan ketemu lebaran baru ketemu. Memang komunikasi sekarang Paling banyak ya kelompok 1 sebetulnya. iya banyak banget kelompok 1 ya. Jadi kelompok kita aja kakak beradik udah 5 harusnya gede banget. Sekarang kemarin lebaran kan kebetulan ibu di rumah, jadi rame banget kan. Waduh, ini 1-2 keluarga aja padahal. Ya kan, jadi emang selain jumlahnya kita semakin besar, sekarang sekarang kerja rupanya nggak seperti dulu lagi, harus lebih berkeringat. 1 minggu pun kerja, jadi ya mudah-mudahan komunikasi kita tetap jalan. Lagi sekarang ada WhatsApp, ada apa gitu kan. Cuma sekarang suka agak bingung, grupnya banyak banget. Kita mau komen di mana? Ya kan? Saya komen di sini, tahu ternyata kelompok 1 aja. Jadi
kelompok kecil malah lagi lebih kurang aktif sekarang. Seperti itu aja deh dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bisto. Kelompok 1, kelompok 2 belum datang. Kelompok 3, Mas Deddy silakan. Kebetulan itu. Iya kan aku udah ngomong, kalau aku yang ngomong nanti didominasi monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tante Endang, Dek Arif dan yang lainnya juga. Sebetulnya saya nggak begitu kenal dulu apa keluarga Abdul Hamid itu nggak kenal. Itu pertama kali kenal tuh dikenalkan namanya itu dua orang yang terkenal. Yang pertama Mas Hartono Marjono, yang kedua Tante Endang. Kenal ya? Iya, saya nggak tahu kan pada waktu itu. Yang cerita kan Intak. Nggak kenal Tante Intak. Kenal dong. Kita kupiak. Iya, Kupiak. Siti Subiati. Itu tantenya. Iya, kenal. Ya makanya dia cerita ke saya. Itu Endang itu sepatunya good itu untuk kerja lapangan, apa sih kerjanya? Kamu di pertanian jadi jadi terkenal. Saya hanya dua nama itu karena pertama mungkin Mas Hartono karena pejabat kali ya, jadi dikenal. Ya. Nah kemudian lulus dari universitas kan saya ke Jakarta mau beliau udah ditawari mau ke mana, Kalimantan Barat sana di daerah terpencil. Oke, saya mau aja. Tapi harus ke Jakarta dulu. Nah ke Jakarta nggak tahu nih, dikasih tahu rumahnya ini kemarin itu. Ya udah aku nginep di tempatnya dia 1 bulan bisa sekolah itu. Karena ada masalah kelas siapa nggak jadi ke Kalimantan. Berdua saya sama ibunya Bimbul lihat apa koran Kompas itu, ini ada penerimaan nih headlift ini, ya udahlah aku lipi aja jadi ya gitu di sini ketemu. Masih bisa sekolah dulu. Ya, Ya, jadi saya 1 bulan tuh di rumahnya Bimbul itu di situ. Nah, karena anak-anak saya mau saya ajak ke sini, kayaknya anak-anak pada sibuk ya, satu udah punya anak 2 kecil-kecil. Jadi padahal aku juga dulu punya anak kecil 2 juga nggak ada pembantu juga kok bisa. Sekarang dia punya pembantu. Vertigo doang isinya. Beda ininya. Iya, udah orang beda dulu nggak sekarang. nggak tahu gimana pokoknya. Pola asuhnya beda. Dia nggak bisa ini. Oh sekarang tuh ada hadiah motor, ada mobil datang. Itu aja jadi hadiah tuh. Akhirnya yang Kuning-kuning. itu hadiah. Atau harus pakai aplikasi nggak tahu juga dari ketemunya gitu. Hadiah umroh katanya. Ayo. Nah ini terus ya begitulah aku pertama kali lihat di sini. Pertemuan dulu pertama kali mana sih tempatnya? Tempatnya Mas Hartono ya. Masalah ya. Itu yang pertama kali itu bukan di rumah Mbak Ida, di Jalan Veteran. Enggak, ini kan yang beliau Ya, Oh, yang saya di- ngalamin itu. kan sudah bergerak di banyak tempat. Yang di MPR, komplek MPR. Itu siapa ya? Yang DPA kali. kan kompleknya komplek DPR apa? DPA. Lupa aku pokoknya ya gitulah. Ambil raya. Ampera. Ya tapi nggak tahu lah. Tahun berapa Mas? Hah? Itu aku udah nggak di sini tuh. Tahun 85 kan ya? Udah di luar negeri. Luar negeri terangkil. Tahun 85 kan ya? Ya gitu. 85 mungkin masih di Tante Sri Michael ya. Ya. Apa di Pulau terus Semarang, terus Cirebon. Teman, cuma selama saya kerja itu sebenarnya pernah juga berhubungan dengan keluarga Abdul Hamid, tetapi kan saya tahu dia nggak tahu saya. Itu pertama, yang Si pertama. pakai gini, anaknya ini, anaknya Yuti. Almarhum almarhum ini Tatit. Nah, Ya, Oh, Mas Tati. Mas, Ya. Mas. Mas ya? Mas. Ah, aku tahu dia kan orang terkenal, dia Iya. nggak ngerti aku Itu kan. terkenal sekali itu. Ya. Soalnya kan aku daftarnya nih belum daftar, loh kok ada ini Tatit ini, nanti aku ngobrol lah.
Udah selesai acara rapat bla bla bla, aku mau deketin dia, Udah keburu dia keburu melipir. itu dia sibuk kan, keburu pergi. Nah, yang kedua itu almarhum juga sob, bapaknya Mas Arya sob. Siapa? Mas Toro. Oh, Mas Toro. Ah, Mas Toro, Om Toro ya? Iya, Pak Toro aku Toro. manggilnya. Mas. Ya Om lah kan kelompok 2. Iya. Dia juga nggak ngerti aku, tapi aku tahu dia. Kebetulan dia tuh lagi ke kantor dulu ke tempat temanku. Ini kok kayak Pak Toro ya? Ya udah aja aku datangin, aku jelasin. Oh, ngitung Pak D karena dari kelompok 3. Iya. Mas Toronya. Kita kelompok 3, jadi akhirnya jadinya adalah manggilnya Pak D karena kelompok 2 kan. Iya. Tapi kalau kelompok 1 harusnya manggilnya kan Om. Ini Dan- calon ketua kayaknya. Amin. Mudah-mudahan. Ya begitulah mungkin. Mudah-mudahan anak-anakku bisa lain kali bisa ikut nggak tahu. Tapi pernah ikut juga kan anakku yang si Keke itu. Ya, ya ketemu santai-santai. Ya cuman waktu dia datang ke kumpulan dia nggak ada kenal jadi bingung dia. Ya, yang lainnya silakan. Ya, terima kasih Mas Zedin ini di LIPI, tadinya dari UGM Pertanian, terus akhirnya ke Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Cerita apa nih? Iya, ada serpong. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Yang lain udah ngomong, silakan baru datang. Ayo. Yang baru datang silakan langsung bicara. Langsung bicara. Iya. Wakil. Langsung bicara. Wah, baru datang. Semuanya udah. Bicara apa? Ini nggak serem ya? Ini banget. Ini Kalau mau cerita sih mungkin saya Mas Arif ya. ngomong. Kalau saya tuh sebetulnya masih nggak bingung gitu di keluarga. Sebetulnya kalau dulu bapak saya kan Abdullah itu kelompok satu paling kecil. Itu kan di Jawa Timur di Malang Tawang di rumah sakit pegawai masih itu. Kalau di sana dulu banyak sih keluarga dari Tegal dari itu yang sering sowan ke bapak gitu. Nah terus tahun 63 bapak seto. Nah itu dari sana terus akhirnya karena ibu itu putra 7 janda sama keluarga dari ibu saya nggak boleh tinggal sana padahal kan waktu itu udah ada ya sedikit untuk itulah dari umroh gitu akhirnya pulang ke ke Jogja. Ibu saya kan sebetulnya aslinya Gunung Kidul, Jogja, tapi udah dari kecil itu udah tinggalin Jogja. Ikut eyangnya itu, eyang kalau Profesor Suyunus itu omnya ibu, Profesor Suyunus ahli syaraf yang dari Surabaya Unair itu. Nah, jadi kembali ke Gunung Kidul, kecuali masuk sama Mbak Yanti yang derek keluarga bapak Pak De Turgani. Nah, makanya Pak De Mas Yoyo itu hafal banget gitu kan banyak sering keluarga dari bapak itu Pak De Turgani sering Oh, kan Mbak Yantinya. Mbak Yanti saya Oh, Kartini. Katili ya itu dulu derek Pak De Turgani. Ini saya ikut dari keluarga ibu saya tapi sering dengar nama-nama itu dari Mas Yo. Mas Yo. Jadi kalau sekarang Detik katanya meledak lagi COVID ini Singapura. Iya bener. beda lagi ya COVID. Covidnya beda varian ya. Mudah-mudahan nggak nyampe sini. Ya mudah-mudahan. Iya makanya sekarang saya yang tinggal di Jakarta kan sering ada acara di Jakarta. Yaudah saya mewakili dari keluarga Abdullah ya. Tapi Abdul Ghani. yang sering saya kenal itu dulu Tati ya. Sebenarnya kan itu ponakan kalau dari saya Mas Yo itu terus di ini kan di Pindad itu dari Om Tati. Saya manggilnya sebetulnya dia manggil saya tante ya. Ya. Harusnya itu Om Tati terus
ini seperti ini deh Pak Sis apa siapa ya yang Pak Sis. yang itu kayaknya saya apal pernah ke rumah saya waktu saya nyunatin anak itu ya itu sekarang saya di Jakarta sering ya mewakili lah jadi kenal walaupun belum apal banget ya masih tinggal karena dari kecil jarang ini jadi kenal nama itu sering dari Mas Yo yang Mas Yo itu hafal banget itu saya mencoba deh ya mungkin karena sering acara di Jakarta ya saya mewakili dari kadang kalau di Bandung itu Mas Yo yang dekat di sana gitu. Ya mudah-mudahan ini nggak bisa terus silaturahmi jadi itu aja Mas Arif. Kelompok 1 tadi sudah. Nah, ini kelompok 11 mana tadi? Ya, Mas Dodo aja. Monggo silakan ditutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu dari Mbah Abdul Hamid. Saya mungkin perkenalan diri sejarahnya dulu. Saya dulu pernah selalu ikut namanya halal bihalal. Jadi selalu meminta mereka masing-masing orang itu membawa supaya pelestarian ini memang sulit sekali dilaksanakan. Sudah terbukti kan. Saya pun juga mungkin salah satunya tidak berhasil untuk membawa itu karena sudah lain zamannya. Tapi tidak apa-apa lah. Usaha kita selalu mesti akan direstui sama Tuhan apabila kita berusaha terus. Ada buas kita. Dan itu sampai datang. Pak Dewan. Baru ingat ya. Ini sebenarnya ponakan, tapi wajahnya mirip Bapak. Lama sekali. Berarti lama banget tuh. Bu Dokter, ya Ini aku bikin bihun. Oh ya. Malum. Libur panjang. Menghilang. Yang ada menghilang. Ibu duduk. Tapi kan ngikutin saya kan. Yang bilang siapa ya yang mirip? Mbak, ya Allah. Ini kok siapa yang mirip? Ini anu suaminya Devi. Anu suaminya siapa? Ini aku udah kenal. Orang Palembang. Cara si gandeng jalan sama bukan luar daerah juga. Tinggal taruh doang tuh. Maaf ya aku minta kacang dulu. Geser-geser aja. Sehat-sehat dia. Belum ketemu ya? Daerah terpencil gitu. Berapa sih? Kayak separuhnya saya, 6 saya. Semua. Saya di Depok buat Jogja. Ada ikut ini apa pisang sama dari Andara Devi Bulan Berjatan. Dalam panitia itu mereka ketemu ngobrol, selesai kan silaturahmi. Yang mau main game, senangnya main game terus, ya ternyata saudara, ya alhamdulillah. Itu sebetulnya ke sana arahnya.
kita mau coba. Itu bahayanya. Hai. Coba sama tante deh. Coba deh sama tante. Belum. Bakso langsung lah. Monggo dong kalau mau. Apa ada makan? Udah duluan kalau kasih tadi. Ya itu sih dikosongin beneran. Sebenarnya sih tadi juga tante juga bilang aku bawa bakso. Cuman kan ya jam berapa? Isi perutnya. Di kamar di sini itu sebenarnya lebih. Kalau ngantuk, Maminnya aja, saya kejadian gula lagi naik. di tempatnya tangga. Saya gitu. Ini misalnya lagi jam 10 ngantuk nih. Ini gula naik. Karena ikut. Jadi pokoknya habis makan nggak boleh Mbak Reni tidur. itu putranya ada. Harus gerak. Nanda. Karena ya segini. begitu kita makan tuh. Tapi ya udah gula. sana duduk di sana, sana Kalau duduk di sana. gula itu kan Udah buat nggak ada energi apa-apa. kita kan. Wih. Kalau kita nggak gerak tidur tuh. Nah, gula. Makanya saya biasain sekarang Ya ketabrak aja. ngantuk banget, bisa bukan jam tidur, ngantuk Ya. banget tuh. Jadi seperti itu Gerak. Lagi nyetir mobil udah ngantuk banget pada jam itu. Berhenti, jalan dulu. Kan saya bingung ya kalau Biar ini energinya. kalau yang muda-muda itu kan harus didesain supaya apa yang menarik buat muda. Lah saya tuh udah tua, saya nggak tahu yang muda itu punya teman. Yang lain tuh pidato satu-satu tadi. Enggak, ternyata makan. Iya, langsung. Soalnya kalau aku sih makan. Oh, tadi Pak. Kita mau makan nunggu jam 9 katanya. Pidato satu-satu. Pidato pada makan. Walah, untung aku terlambat. Kalau nggak aku sudah pidato. Sorry ya, kita udah lapar. Sorry ya. Ini tambah kecil namanya kalau. Kecilnya makan dulu kan. Kenapa udah mau makan? Oh, lagi pidato juga, Pak. Ya Allah, benar. Udah nyusul semalaman. Mana? Nggak tahu. Keluar lihat bakso jadi matanya ke sini. Wanita itu kompor dong. Kan bener. Loh kok kita sendiri yang makan bakso? Mana aja sih? Hah? Mana aja? Oh, dia dari Swiss. Dari Swiss. Jalan-jalan. Kerja saya walking, talking, manis kami. Ya, itu enak ya. Iya betul. Pantesan kayaknya apa namanya? Rada Tuan rumah Mbak Enda. Oh iya. Nanti Mbak Enda diwawancara. Hah? Ya. Hah? Oh lah iya ini Diwawancara. diwawancara. Putar. Menunjang gitu loh. Menunjang gitu loh. Jadi artis. lagi ngambil itu. Oh ini mah bukan wawancara kok baksonya. Jadi acara masaknya. Wawan Malang eksekutif. Yang namanya Pak Rokin itu? Iya. Oh. Ternyata ngetop dia di keluarga tadi. Pak Rokin sekarang aja. Nanti dulu orang belum rame. Ternyata bakso. Ya sampai ada bakwan Malangnya teman-teman. Nah ini tuan rumahnya Mbah Handang. Ini juga apa namanya? Rendang sama Sosmed. beda loh. Kalau rendang itu dari Jawa Barat. Iya. Endang. Rendang itu rendang itu rendang. Oh ya, jadi Mbah Endang. Jadi Mbah Endang. Tegal itu rendang.
Saya Cirebon. Endang, Mbak Endang. Ya, tuan rumah. Rumahnya katanya mau dijual nih. Ya, yang tertarik silakan hubungi langsung Japri. Ada fee buat saya. Kabidi ya. Kabidi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, ceritanya disuruh cerita sama Mas Dito. Baik. Jadi keluarga kami ini kalau ngurut dari saya itu 5 generasi ke atas. Beliau itu ini menurut cerita aja. Beliau datang ke Tegal itu karena dia terdampar begitulah, ketemu sama Ndoro Ayu, Mbah Putri, ya, akhirnya menikah. Sejak itu ya terus. Tahun berapa tuh, Mas? Saya manggilnya Om, bukan Mas. Ada foto yang sudah banyak orang itu 1912 dan itu sudah banyak yang udah tua-tua putranya, berarti boleh jadi 18-an gitu ya kan, 18-an. Dan foto itu adalah foto yang dianggap sebagai satu-satunya foto dasar untuk keluarga kita semua pada ngumpul di situ. Itu paman saya itu masih ada di situ, masih piyik-piyik gitu ya, kecil-kecil duduknya di depan lagi sunatan apa-apa katanya. Berarti yang muda-muda itu mungkin tante saya, paman saya gitu kan. Naik lagi ya itu berarti sudah mbah saya itu ada di sana. Sekarang udah turunan ke berapa, Mas? Kalau dari saya ini 03311 ya, berarti saya 5. Mas Dito itu satu sembuh ke belakang ini tambah 1 lagi, jadi sudah 6 masuknya generasi. Kalau lihat adik-adik kecil itu ada ya berarti sudah 9 gitu kan, jadi sudah banyak. Nah memang tugas kita sudah semakin berat karena ya tadi itu sudah 9 generasi, padahal generasi yang 3 terakhir ini sudah tidak mudah lagi untuk diajak ngumpul. Kalau yang di awal-awal sampai di level saya masih bisa. Ya. Oke, lanjut. Jadi 3 yang awal itu, 4 yang awal itu mereka masih kenal, benar-benar kenal dekat, jadi bisa diurut. Oh ini kakaknya si ini, ini. Tapi sudah sampai ke saya aja sudah mulai lihat data dulu, ya, baru sampai. Jadi kebiasaan kita yang hilang, kalau dulu orang tua kita Ya. selalu ngajak kita buat berkunjung, Betul. silaturahmi, Betul. apalagi Sampai saya Lebaran. masih merasakan. Iya, Ya. saya juga masih ngerasakan. Ya, betul. Tapi di bawah ini kayaknya saya sendiri ke atas saya Sama, kurang. saya juga mau ngajakin anak-anak saya untuk keliling aja kayaknya sudah susah ya. Mungkin karena sudah terlalu gede baru mau diajak gitu. Benar. Mungkin lain kalau mereka masih Kecil-kecil. kecil-kecil 4 tahun 5 tahun itu dipaksa gitu kan datang. Jadi PR yang nggak gampang ya, Mas. Betul. Jadi ini mudah-mudahan sih adik-adik kita ini paham. Jadi mulai dari usia-usia mereka anaknya itu masih kecil 4-5 tahun sudah diajak untuk ketemu ini, terus nanti memori anak kecil itu kan lebih kuat ya untuk mengingat ini itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa Baik, ini ada yang baru datang lagi nyasar. Saya suruh lurus beneran. Saya suruh lurus beneran. Awas sih. Iya. Baik. Monggo silakan Gitu kalau aja. tanya. Saya kira itu aja karena oh iya, mbah kita ini yang biangnya ini punya anak 11 ya. Mungkin juga 12 atau 13 karena ada yang meninggal tapi kemudian tidak dicatatkan. Jadi yang tercatat 11 ya sudah. Akhirnya urutnya 1 2. Pernah ada kejadian dia sebetulnya ada 1 yang meninggal sempat tidak dicatatkan sehingga anaknya ini pakai kodenya nomornya dia. Begitu dia akhirnya nongol kan berarti geser 1. Iya, Jadi akhirnya berubah dari dia semua. ke bawah itu geser semua, nambah nomornya, angkanya nambah 1. Jadi keluarga besar kita mencoba untuk mencatat Betul. dan diberikan kode. Betul. Apa sih nama istilahnya itu hierarki atau apalah ya. Iya. Jadi
dengan itu diharapkan satu tahu oh ini si ini dari kelompok ini, jadi akhirnya dan itu alhamdulillah seru, banyak sebenarnya kalau mau diceritakan. Saudara ketemu saudara nikah, terus kayak kemarin di Slawi kita ngadakan acara. Anak saya itu waktu di kelompok 1 karena sepupunya maju ke panggung itu difoto, dia pikir itu juga dia, majulah dia itu ke sana. Pas saya lihat, loh itu anakku bukan kelompok dia, di sini dia kaget loh. Lah ini semua ini kan saudaraku, kok saya enggak satu? Ternyata beda kelompok, jadi akhirnya harus turun ya. Itu salah satu keunikan keluarga kita. Karena zaman dulu kalau dari cerita, Ya. zaman dulu banyak sesama keluarga menikah ya. Ya. Kalau sekarang aneh ya. Aneh gitu ya. Memang mungkin kalau kita runut ke cerita ya menurut saya kalau kita ini orang Islam kan Arab ya. Kalau di Arab itu kan sudah misa dikumpulin lagi, sudah misa dikumpulin lagi gitu ya. Betul. Dan itu dicatat garis ke atasnya. Sayangnya kita di Indonesia, Kurang. Jawa gitu ya, tidak seperti itu sehingga ya. Saya juga baru tahu setelah gabung kelompok ini. Siap. Bahkan punya temen kuliah, ternyata saudara. Taunya di sini juga. Nah itulah gunanya kita bisa silaturahmi ya. Cuman karena marganya Batak ya. Iya, marga Jadi Batak nggak nyangka juga. kalau itu saudara gitu Betul. ya. Ini juga saya ada juga keluarga dari bapaknya itu Siregar. Nggak tahu itu apa. Iya, Siregar ada juga. Siregar Nah, juga. itu. Jadi sebetulnya mungkin masih ketemu juga gitu ya Siregar. Nah itulah hebatnya beberapa marga di Indonesia kayak Batak itu ya. Itu garisnya masih bisa kelihatan. Saya manggil dia keponakan pun masih bisa di garisnya bisa kelihatan. Kalau di kita mah susah ya. Jawa ini ternyata kalau bukan orang keraton gitu ya, nggak ada silsilahnya. Nggak ditulis Nggak udah ditulis, lepas. gitu. Baik, saya kira itu ya. Ya. Siap. Oke, teman-teman. Jadi, sukses semuanya. Dan buat teman-teman dari keluarga Abdul Hamid, mudah-mudahan silaturahmi kita berlanjut dan kita tambah besar lagi. Amin, amin. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip. Thank you. Thank you.